termasuk amal ibadah yang sangat agung dalam agama Islam. Pertanyaan besar, kenapa doa termasuk amal ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Imam Syaukani, seorang ulama hadis, beliau mengatakan karena di dalam doa terlihat benar-benar kekuasaan Allah dan kelemahan seorang yang berdoa, dan itu Allah sangat menyukainya. Ketika orang berdoa terlihat sekali kekuasaan Allah, terlihat sekali keagungan, keperkasaan Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa ini kecuali Allah. Dan pada saat yang bersamaan pula terlihat sekali kerendahan, kehinaan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk keutamaan berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salullaha min fadlih fa innallaha yuhibbu an yus'al." Artinya, mintalah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dari kemuliaannya, sesungguhnya Allah mencintai untuk dimintai. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan kalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi katakan sebab yang pertama, berdoa dibarengi dengan rasa harap. Dan berdoa dibarengi dengan rasa harap itu salah satu adab dalam berdoa. Coba perhatikan ayat yang saya baru bacakan tadi, yaitu surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan bagi kalian. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan jika hamba-hambaku bertanya tentangku kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat, ujibu da'watad da'i. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa, idza da'ani, jika mereka berdoa kepadaku. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang. Doa adalah amalan yang sangat agung. Tetapi doa itu seperti pedang. Ya, seperti pedang. Dia ada, doa tersebut akan dikabulkan kalau terkumpul syarat-syaratnya. Dan dijauhkan hal-hal yang bisa menolak doa. Nah, harus ingat ini, doa itu ada syarat-syaratnya sehingga bisa dikabulkan, dan juga ada penghalang-penghalangnya sehingga doa tersebut tidak bisa dikabulkan. Jadi tugas kita ketika kita berdoa adalah kita berdoa dengan mengumpulkan syarat-syarat untuk berdoa, dan juga menjauhkan hal-hal yang bisa menolak doa kita sehingga tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa atau adab-adab dalam berdoa sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebut ya, adab-adab dalam berdoa, yaitu berdoa kita yakin dikabulkan. Ini adab dalam berdoa. Berdoa sambil yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin." Artinya, ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Berdoa kok hatinya enggak mantap, Allah akan mengabulkan doa dia. Ini tidak benar dan merupakan penghalang untuk dikabulkannya doa dia. Tetapi berdoa dengan hati yang yakin, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil."
Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, sekarang sebagian orang berdoa, kita sendiri deh. Perhatikan ketika kita berdoa. Sebagian dari orang berdoa, dia tidak yakin ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk adab yang tidak bagus dalam berdoa. Ketika kita berdoa, salah satu syaratnya kita harus yakin Allah lah yang mengabulkan doa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lagi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk adab dalam berdoa juga, dan ini larangan, adabnya berbentuk larangan, yaitu berdoa harus tegas. Meminta sesuatu kepada Allah harus tegas, jangan setengah-setengah. Seperti misalkan, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki. Enggak boleh. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki. Ya Allah, berikanlah aku rezeki jika Engkau kehendaki. Tidak diperbolehkan seperti itu. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari dan juga Muslim. La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimil mas'alah fa innahu la mustakrihun lahu. Jangan sekali-kali di antara kalian berdoa dengan menyebut, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau kehendaki. Enggak boleh. Pakai jika Engkau kehendaki itu tidak boleh. Pakai pengecualian dalam berdoa enggak boleh. Harus ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya, liya'zimil mas'alah kata Rasul. Maka tekadkanlah yang diminta. Apa yang diminta sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu adab yang kedua dalam berdoa. Adab yang ketiga dalam berdoa yaitu kita dilarang untuk berdoa dan terlalu tergesa-gesa dalam berdoanya. Dilarang untuk berdoa dan terlalu tergesa-gesa dalam berdoanya. Bagaimana tergesa-gesa dalam berdoanya? Berdoa sekali belum dikabulkan, berdoa 2 kali belum dikabulkan, maka dia akhirnya mengatakan, saya udah berdoa tapi belum dikabulkan. Nah, itu nggak boleh. Dalam berdoa tidak diperbolehkan. Coba perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari Muslim. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Artinya doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah yang tergesa-gesa tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qad da'autu falam yastajibu li. Aku telah berdoa, saya telah berdoa, tapi kok belum dikabul-kabulkan ya. Nah, ini enggak boleh. Dalam adab berdoa tidak diperbolehkan. Ya, ini termasuk daripada yang harus kita perhatikan dalam adab berdoa. Kemudian kembali kita ke hadis tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, jika engkau berdoa kepadaku dan dibarengi dengan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Niscaya aku akan ampuni engkau meskipun apa yang engkau perbuat, dan aku tidak peduli. Coba perhatikan. Ini para ikhwah sekalian, kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita meskipun berapapun dosa kita. Allah tidak peduli, asalkan dengan syarat-syarat doa tadi. Yaitu berdoa sambil berharap. Berdoa dibarengi dengan rasa harap. Berdoa dengan yakin. Berdoa tidak tergesa-gesa, dan yang lain-lainnya dari adab-adab berdoa. Ya, tidak bisa saya sebutkan seluruhnya. Ini menunjukkan para ikhwah sekalian, kalau seandainya kita ingin berdoa, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus menempatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus husnul istiqbal, harus benar-benar menghadap, bertawajjuh, ya, bermunajat sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan setengah-setengah. Jangan tidak yakin di dalam doa kita sendiri. Ini tidak dibenarkan dalam berdoa. Ini yang pertama. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu
istighfar. Istighfar. Adab yang kedua yaitu istighfar. Adab yang kedua yaitu istighfar. Kita baca dulu hadisnya. Ya bana Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, summa astaghfartani, ghafartu laka. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosa engkau sampai kepada ananas sama. Ananas sama itu kepada awan-awan di langit. Bisa juga sebagian ulama mengatakan mantaha basaruhu ilaihi, artinya sepanjang mata memandang. Kalau dosa kita bisa memandang kemana saja, ya, dan dosa kita sampai ke sana, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan istighfar, ya, dengan istighfar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam masalah istighfar ini, ya, sangat benar-benar memperhatikan. Karena kenapa? Karena anak Adam tidak lepas daripada dosa. Allah di dalam beberapa ayat menyebutkan tentang masalah istighfar. Misalkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beristighfar. Alladzina yaquluna rabbana innana dari surat Ali Imran ayat ke-15 sampai ke-17. Ini pujian Allah bagi orang-orang yang beristighfar. Surat Ali Imran dari ayat 15 sampai ayat ke-17. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Siapa mereka? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar as-sabirin as-sadiqin al-qanitin al-munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih baik daripada itu, daripada dunia? Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah akan mendapatkan jannat, kebun-kebun surga, tajri min tahtihal anhar, yang mana kebun-kebun surga tersebut sungai-sungainya mengalir dari bawahnya. Mereka kekal di dalamnya dan mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Siapa hamba-hamba Allah nih? Perhatikan, hamba-hamba Allah. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang mengatakan, ya Allah, kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Siapa mereka? Orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang suka beribadah, orang-orang yang suka berinfak, dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan orang-orang yang beristighfar. Dan juga istighfar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Artinya, dan orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah, fahisyah itu perbuatan keji, kotor, zina dan lain-lainnya, au zalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim kepada dirinya sendiri, maka mereka ingat kepada Allah lalu mereka beristighfar akan dosa-dosanya. Siapakah yang mengampuni dosa? Tidak lain kecuali Allah. Dan mereka tidak melakukan terus-menerus apa yang telah mereka kerjakan dalam keadaan mereka mengetahuinya. Artinya, kalau orang sudah beristighfar, maka dia tidak akan kembali kepada dosa-dosanya. Ini keutamaan istighfar, Pak. Kemudian, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Allah juga menyebutkan tentang istighfar dalam surat An-Nisa ayat 110. Surat An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk, au yadhlim nafsahu, atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih.
Maha Penyayang. Ya, surat An-Nisa ayat 110. Istighfar para ikhwah sekalian artinya adalah thalabul maghfirah, minta